Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Allahu Allah bir Muhammad Ali. Salam kebajikan. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai satu kasus yang sangat memprihatinkan, yaitu adanya seorang anak manusia yang dia sedang berjuang untuk menyelesaikan program dokter spesialis, dan kemudian dia tidak menemukan satu solusi bagi masalahnya sehingga ia memutuskan mengambil nyawanya sendiri. Dan ternyata di balik peristiwa ini terbongkarlah dan semakin tersingkap, tidak hanya di lingkungan calon dokter spesialis yang bersangkutan, tapi juga di banyak tempat di mana para mahasiswa kedokteran spesialis sedang berjuang untuk menyelesaikan program mereka. Itulah sebabnya di dalam nafsiologi atau di dalam tarekat kami di Daudiyah, kami ini terus-menerus berulang kali mempelajari teks-teks atau ayat-ayat yang ada di dalam bagian terawal Taurat, kitab Taurat. Jadi kami ulang-ulang terus itu, di mana teks-teks itu juga dibahas di dalam Zabur, dibahas di dalam Injil, dan dibahas di dalam Al-Quran. Kebanyakan teolog akan membahas kisah Adam dan Hawa itu secara teologis sekali, tetapi tidak secara humanis. Di dalam nafsiologi didoktrinkan bahwa Adam itu artinya adalah kebumian, yang bersifat kebumian. Kemudian saat Adam tidur, ini satu simbol bahwa Adam sedang nyenyak dalam kehidupannya, tidak sadar. Kemudian Tuhan mengambil tulang rusuknya. Tulang rusuk ini adalah satu bagian di dalam tubuh kita yang sangat penting. Sehingga bila kita tidak memiliki tulang rusuk, kita akan memiliki banyak persoalan kesehatan. Nah, jika ada bagian yang paling penting diambil di dalam kemanusiaan, dan kemudian orang itu disebut sebagai dia yang memberikan kehidupan atau yang hidup dari segala yang menghidupkan, dan kemudian kita sebut sebagai Hawa, maka ini artinya bukan sekedar sebagai perempuan. Memang mungkin para nabi awal itu justru adalah perempuan, tapi di sini tidak bicara secara gender atau seksualitasnya, melainkan makna-makna dari Hawa. Jadi kita punya arketipe Adam, yaitu kemanusiaan, yang berarti manusia yang kebumian, yang menjaga alam kehidupan. Kemudian kita memiliki arketipe Hawa yang diambil dari bagian paling mendasar dan paling penting dari tubuh kemanusiaan, bukan sekedar tubuh manusia, satu manusia individu, tapi tubuh kemanusiaan yang kolektif, yang bersifat feminin, namanya Hawa. Dia ibu dari segala yang hidup, artinya dia yang memberikan kehidupan. Nah, kemudian 3 arketipe selanjutnya adalah, yang pertama adalah Kain atau Kabil, dan yang kedua adalah Abel, dan yang ketiga adalah Set atau Nabi Syed. Nah, saya tidak akan membahas Nabi Syed sekarang. Tapi alangkah menyedihkannya jika manusia itu menjadi arketipe Kain. Margaret Mead, seorang antropolog terkenal, mengatakan peradaban manusia itu dimulai
dari ketika sesama manusia saling merawat satu sama lain. Peradaban manusia itu tidak dimulai dari membuat candi, tidak dimulai dari membuat roda atau menemukan batu api dan seterusnya tidak. Tapi ketika manusia merawat manusia yang lain, disitulah baru mulai adanya peradaban. Nah, itulah yang ada di dalam cerita tadi. Di dalam cerita tadi, Adam dan Hawa. Hawa disebut sebagai Ezer Knoxdorf, yang artinya adalah waliullah bagi sesama manusia. Kita adalah waliullah bagi sesama manusia. Dalam bahasa terjemahan itu adalah penolong yang sepadan, tapi bukan sekedar suami istri atau gender seperti itu, bukan. Iya betul, istri itu adalah penolong sepadan bagi suaminya. Suaminya juga penolong sepadan bagi istrinya. Itulah caregiver bagi satu sama lain. Tapi tidak hanya itu. Oke. Dan kemudian hal yang paling menarik dari Alkitab Taurat ketika menceritakan kisah Kain adalah mengatakan ketika Allah bertanya, di manakah Abel, wahai Kain? Itu setelah si Kain atau si Kabel itu membunuh Abel. Di manakah saudaramu Abel? Dan sengaja ditulis atau disampaikan di dalam transmisi Taurat, katakan, emangnya gue itu adalah caregiver saudara gue Abel? Itu jawaban Kain. Jawaban itu harus digarisbawahi untuk menyatakan bahwa sebetulnya tujuan kita manusia dihidupkan sebagai manusia adalah juga untuk menjadi caregiver bagi sesama manusia. Bahwa itulah ibadah kita kepada Tuhan. Dan Kain itu adalah contoh dari bagaimana kesombongan dan keserakahan yang keluar dari egonya dia, sehingga dia malah melenyapkan Abel. Dan di dalam Al-Quran, contoh dari kesombongan itu adalah arketipe iblis. Makanya Adam sebagai simbol kemanusiaan itu, kemudian iblis harus sujud kepada Adam. Kesombongan gak mau merendahkan hatinya kepada kemanusiaan, gak mau kan? Nah itulah maksudnya. Memangnya gue adalah caregiver bagi sesama manusia. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Alangkah sangat disayangkan dunia kedokteran jika menjadi seperti Kain dan bukan menjadi seperti Nabi Sheets yang dia menolong sesama, melayani sesama. Tetapi malah mereka itu menjadi penindas seperti Kain. Demikian yang saya ingin sampaikan pada hari Minggu yang panas ini di daerah antara Bekasi dan Bogor. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat, sida mastu.